Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semuanya dalam keadaan sehat dan baik ya? Masih semangat untuk belajar matematika? Baik. Hari ini Ustazah akan membahas materi yang sudah Ustazah sampaikan sebelumnya, yaitu menjumlahkan dan mengurangi pecahan, tapi lebih ke pembahasan soal ya, baik dari buku paket maupun dari soal GR yang sudah Ustazah sampaikan kemarin. Baik, langsung saja. Yang pertama kita akan membahas materi penjumlahan pecahan yang ada di buku paket halaman 7. Yang pertama soalnya di sini Ustazah hanya membahas beberapa soal saja. Jadi ada soal yang mewakili baik penjumlahan dengan penyebut sama maupun dengan penyebut yang berbeda ya. Jadi nanti soal yang lainnya bisa dipelajari kembali dengan melihat cara pengerjaannya. Soal yang pertama di buku paket halaman 7 adalah 7/9 ditambah 1/9. Kalian perhatikan di situ karena penyebutnya sama, kita tinggal menjumlahkan saja. 7/9 ditambah 1/9 sama dengan 7 plus 1. Ini ya, pembilangnya kita tinggal jumlahkan saja karena penyebutnya sama. 7 plus 1/9 sama dengan 8/9. Bisa dicek ya untuk pekerjaannya. Semoga semuanya betul. Soal yang kedua, dengan soal 1/5 ditambah 3/5. Kita lihat penyebutnya sama ya, penyebutnya sama, jadi kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. 1/5 ditambah 3/5 sama dengan 1 plus 3 atau 1 ditambah 3/5. Jadi hanya pembilangnya saja yang dijumlahkan, hasilnya adalah 4/5. Adakah jawaban yang salah kemarin? Semoga semuanya betul ya jawabannya. Oke, untuk penjumlahan pecahan yang perlu diingat adalah ketika menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang sama, pembilang bisa langsung dijumlahkan ya. Jadi tanpa harus mencari penyebut yang tanpa harus menyamakan penyebutnya. Jadi kalau penyebutnya sudah sama, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Hanya pembilang yang dijumlahkan, penyebutnya tidak dijumlahkan. Penyebutnya tetap ya. Baik, di sini mungkin kalian sudah ingat. Nanti ketemu soal seperti ini semuanya sudah bisa. Lanjut nomor 3. Yang nomor 3 kita lihat di sini. Ini adalah soal di paket halaman 7. Kita lihat di sini penyebutnya sama apa tidak? Iya, penyebutnya tidak sama. Jadi kalau pecahan dengan penyebut yang berbeda ini tidak bisa dijumlahkan. Bisa dijumlahkan jika penyebutnya sudah sama. Bagaimana cara menyamakan penyebutnya? Yang pertama, dengan cara mengalihkan ya, menyamakan penyebut dengan cara mengalihkan. Perhatikan di sini 1/4 ditambah 1/8 karena penyebutnya beda, kita menggunakan cara 1 mengalihkan. Perhatikan tanda panah ya, perhatikan tanda panahnya. Perhatikan itu ada tanda panah dari angka 1 mengarah angka 8, berarti sama saja 1 kali 8. Kemudian ditambah 4 kali 1 atau 1 kali 4 per 8 kali 4. Atau simpelnya pecahan 1/4 kita kalikan dengan 8. Kemudian pecahan 1/8 kita kalikan dengan 4. Ini ya, antara pembilang dan penyebut kita kalikan angka yang sama. Lanjut. 1 kali 8 hasilnya adalah 8. 4 kali 8 hasilnya adalah 32. Kemudian ditambah 1 kali 4 adalah 4, 8 kali 4 sama dengan 32. Penyebutnya sudah sama. Kalau penyebutnya sudah sama, baru kita jumlahkan. Sama dengan 8 tambah 4, 12 dengan penyebutnya tetap, yaitu 32.
Ini soal ini sebenarnya sudah selesai ya, 12/32 ini sudah selesai. Tapi bisa juga kalian sederhanakan ya. Kalau menyederhanakan pecahan bisa menggunakan FPB ya, atau antara pembilang dan penyebut kita bagi dengan angka yang sama. Ini ya. Kemudian ini cara yang pertama. Cara yang kedua adalah mencari KPK. KPK mana yang harus kita cari? Yaitu penyebutnya. KPK dari 4 dan 8. Perhatikan. Di sini ada KPK dari 4. KPK itu adalah kelipatan ya, kelipatan. 4 kemudian tambah lagi 4 8, tambah lagi 4 12, tambah lagi 4 16. Kemudian KPK dari 8 adalah 8, 16, 24. Kalian amati dari KPK berikut ini, kira-kira adakah angka yang sama? Ya, yang pertama adalah 8, yang kedua adalah 16. Tapi kita ambil angka yang terkecil, yaitu angka 8. Jadi, nanti penyebut yang kita gunakan adalah 8. Ini ya, penyebut baru yang kita gunakan adalah 8. Kita lanjut ke soalnya, kita bahas kembali. 1/4 ditambah 1/8 sama dengan di sini tulisan yang berwarna merah ini adalah dari pecahan yang pertama ya. 8 dibagi 4 dikali 1 kemudian ditambah. Untuk pecahan yang kedua ini 8 dibagi 8 dikali 1. Ini ya. Ini untuk mencari pembilang yang baru. Sama dengan dari yang depan ini ketemu 2/8. Kemudian untuk pecahan yang kedua yang berwarna kuning ini ketemu 1/8. Ya. Kita tinggal menjumlahkan karena apa? Penyebutnya sudah sama. Kalau penyebutnya sudah sama, kita bisa menjumlahkan sama dengan 3/8. Perhatikan di sini, kenapa hasil dari penjumlahan antara mengalikan dan dengan cara mencari KPK itu berbeda. Yang di sini lebih kecil, yang sini lebih besar. Ya, keuntungan dari menjumlahkan yang dengan mencari KPK-nya itu kita dapat menghasilkan pecahan yang lebih kecil ya, atau paling sederhana. Kalau dengan mengalikan itu kita untuk pecahannya belum sederhana, jadi kita perlu menyederhanakan. Tapi kalau menggunakan KPK, hasil penjumlahannya itu sudah kecil, asal kalian cermat dalam memilih angka yang sama. Kalau penyebutnya pakai 16, jadi sini masih besar juga ya. Jadi kalau KPK harus dicari nilai yang paling kecil. Yang perlu diingat, pecahan yang berpenyebut beda belum bisa dijumlahkan ya. Bisa dijumlahkan itu harus dengan menyamakan penyebutnya. Caranya yang pertama tadi adalah mengalikan, yang kedua adalah mencari KPK. Bagaimana? Sudah paham untuk soal yang seperti ini? Sudah ya, kita lanjut ke soal ke nomor 4. Nomor 4 soalnya adalah 3/4 ditambah 1/5. Dilihat di situ penyebutnya beda. Di sini Ustazah mengerjakannya dengan cara menyilang ya. Kita kalikan menyilang. Di sini 3/4 kita kalikan dengan penyebut 5. Ditambah pecahan 1/5 kita kalikan dengan penyebut 4. Sudah? Hasilnya adalah 3 kali 5, ini untuk pecahan yang pertama. 3 kali 5 hasilnya 15, 4 kali 5 hasilnya 20. Ditambah 1 kali 4 adalah 4, 5 kali 4 20. Kita lihat di sini untuk pecahan yang baru, penyebutnya sudah sama. Kalau sudah sama kita jumlahkan. 15 tambah 4 adalah 19/20. Lanjut soal nomor 5.
dengan soal 1/6 ditambah 1/4. Perhatikan di sini penyebutnya beda. Untuk soal nomor 5 Ustazah gunakan cara yang kedua, yaitu dengan mencari KPK. KPK dari 6 dan 4 12 ya. KPK dari 4 dan 6 ketemu 12. Ini untuk pecahan yang pertama, 12 dibagi 6 dikali 1. Ini ya. Untuk pecahan yang kedua, 12 dibagi 4 kali 1 sama dengan, untuk pecahan yang pertama ini hasilnya adalah 2/12 ditambah, untuk pecahan yang kedua 3/12. Hasilnya adalah 2 ditambah 3, karena di sini penyebutnya sudah sama, jadi kita tinggal menjumlahkan. 2 ditambah 3 sama dengan 5/12. Paham ya? Lanjut soal yang nomor 6. Sini soalnya 3/4 ditambah 1/3. Karena penyebutnya beda, kita samakan dulu. Di sini Ustazah menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan mencari KPK dari 4 dan 3 ketemu 12. Ini bisa diamati sama dengan yang di atas ya. Perhatikan di sini hasilnya adalah 13/2, atau di sini pembilang lebih besar dari penyebut. Ini bisa dirubah dalam bentuk pecahan biasa. Untuk materinya kita bahas minggu depan ya. Untuk penjumlahan Ustazah hanya memberikan pembahasan sampai dengan nomor 6. Untuk yang nomor selanjutnya nanti bisa dipelajari kembali dengan melihat contoh-contoh yang sudah Ustazah sampaikan ya. Lanjut, yaitu tentang pengurangan pecahan. Sistemnya sama dengan penjumlahan ya. Kalau penyebutnya sudah sama, kita tinggal mengurangi saja pembilangnya ya. Jadi perhatikan di sini 3 kurangi 1 sama dengan penyebut yang sama ya, tetap 3 kurangi 1 sama dengan 2/9. Ini penyebutnya sama, tinggal mengurangi seperti penjumlahan tadi. Yang nomor 2 soalnya 4/5 dikurangi 1/5 sama dengan 4 kurangi 1/5 sama dengan 3/5. Sama ya. Untuk kuncinya, ketika pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama, pembilang bisa langsung dijumlah. Maaf, di sini salah ketik ya Ustazah. Pembilang langsung bisa dikurangkan ya. Lanjut, soal yang ketiga. Di sini dengan penyebut yang berbeda, tetap sama caranya ya, yaitu dengan mencari penyebut yang sama. Caranya dengan mengalihkan. Ini yang mengalihkan, sama caranya dengan yang penjumlahan tadi ya. 3/4 dikurangi 1/5 sama dengan, perhatikan, kita kalikan silang. 3/4 kita kalikan dengan penyebut 5, kemudian dikurangi pecahan 1/5 kita kalikan dengan penyebut 4. Perhatikan warnanya ya, supaya kalian tidak bingung. Perhatikan warna panah dan warna tulisan itu sudah sama. Hasilnya adalah 15/20 dikurangi 4/20. Di sini penyebutnya sudah sama, kita tinggal mengurangi. 15 kurangi 4 sama dengan 11/20. Ini cara yang mengalihkan. Cara yang kedua, mencari KPK. KPK dari 4 ini ada 4, 8, 12, 16, dan 20. KPK dari 5, 10, 15, 20. Di sini kita lihat mana yang menjadi KPK dari 4 dan 5 adalah 20. Jadi nanti penyebut barunya kita menggunakan 20. Ya, ketemu 20 penyebutnya. Kita lanjut ke soalnya. 3/4 dikurangi 1/5. Soalnya sama ya. Ini hasilnya dari pecahan pertama. 20 adalah hasil KPK. Untuk pembilang yang baru, caranya 20 bagi 4 dikali 3. Kemudian maaf, ini tandanya seharusnya kurang ya. Kemudian
Ini untuk pecahan yang kedua, 20 dibagi 5. 20 dibagi 5 dikali 1 sama dengan 15 per 20. Kemudian dikurangi 4 per 20 sama dengan 11 per 20. Hasil cara ke-1 sama, hasil cara yang kedua sama. Ya, Ustazah mohon maaf kembali, ini seharusnya tanda kurang bukan tanda penjumlahan ya. Tetap sama. Pecahan yang berpenyebut beda belum bisa dikurangi. Bisa dikurangi jika penyebutnya sudah sama, menyamakan penyebut dengan cara mengalihkan maupun mencari KPK-nya. Kita lanjut ke soal nomor 4. 7 per 10 dikurangi 3 per 5. Di sini Ustazah mengerjakannya pakai cara yang pertama, yaitu dengan cara mengalihkan silang. Jadi 7 per 10 kita kalikan penyebut 5 semuanya. 7 kali 5, 10 kali 5. Kemudian dikurangi pecahan 3 per 5 dengan dikalikan penyebut 10 ya. Ini namanya perkalian silang ya. Sama dengan 7 kali 5, 35. Ini 7 kali 5, 35 per 50. 50 dari mana? Didapat dari 10 kali 5. Kemudian dikurangi 3 kali 10, 30, 5 kali 10, 50. Penyebutnya sudah sama, kita tinggal mengurangi. Hasilnya adalah 35 kurangi 30 sama dengan 5 per 50. Bacaan ini sebenarnya masih bisa disederhanakan. Seperti ini sudah cukup. Kalau mau disederhanakan boleh ya. Lanjut soal nomor 5. Soal nomor 5. Soalnya adalah 5 per 8 dikurangi 1 per 12. Penyebutnya sudah beda. Ustazah di sini mengerjakannya dengan menggunakan cara yang kedua, yaitu mencari KPK-nya. KPK dari 8 dan 12. 24 ya. KPK dari 8 dan 12 ketemu 24. Di sini untuk mencari pembilang baru, 24 dibagi 8 kali 5. Satunya, pecahan yang kedua, 24 dibagi 12 dikali 1 ya. Sama dengan 24 dibagi 8 adalah 3. 3 kali 5, 15 per 24. Pecahan yang kedua, 24 dibagi 12 2. Kemudian ini maaf ya, saya ulang. Maaf, tadi ada kesalahan mengapikan, saya betulkan dulu. Sini 24 dibagi 12 adalah 2, dikali 1 adalah 2 per 24. Penyebutnya sudah sama. Kita tinggal mengurangi 15 dikurangi 3, dikurangi 2 sama dengan 13 per 24. Soal yang terakhir untuk pengurangan buku paket halaman 11 ya kalau nggak salah. Soal nomor 6 yaitu 3 per 25 dikurangi 3 per 50. Kira-kira di sini penyebutnya beda ya. Jadi kita kerjakan dulu dengan mencari penyebut yang sama. Di sini saya menggunakan cara kedua yaitu mencari KPK-nya ya. Di sini 50 ya, kita menggunakan 50. 50 bagi 25 dikali 3. Selanjutnya ya, ini sudah bisa dipahami ya. Kalian tinggal mengamati saja. Hasil akhirnya adalah 3 per 50. Yang terakhir adalah pembahasan soal GR kemarin. Yang pertama dari soal pengurangan. Ini pengurangan 6 per 8 dikurangi 3 per 8. Penyebutnya sudah sama. Kita tinggal mengurangi saja. Hasilnya adalah 3 per 8. Soal nomor 2, 12 per 20 dikurangi 5 per 20. Karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal mengurangi saja. 12 kurangi 5 sama dengan 7 per 20. Selanjutnya, latihan soal yang kedua di soal GF adalah hasil pengurangan yang berikut. Di sini dengan penyebut yang berbeda. Kita mensamakan dulu penyebutnya. Di sini Ustazah menggunakan perkalian silang. Di
Di sini Ustazah menggunakan perkalian silang ya. Bisa dipahami ya. Hasilnya adalah ini ya. Yang depan. Soal yang kedua, Ustazah menggunakan KPK ya. Ini bisa dilihat. Hasil akhirnya adalah 13/28. Soal yang ketiga, soalnya tetap sama, beda penyebut. Ustazah menggunakan KPK 7/8 56. Hasilnya adalah 13/56. Untuk pembahasan soal-soal yang sudah Ustazah sampaikan mungkin sampai di sini dulu. Tetap belajar ya untuk matematikanya. Jadi tidak harus menggunakan cara Ustazah. Kalian mungkin punya cara yang lain, silahkan. Tapi jika kalian disuruh mengerjakan dengan menggunakan cara, kerjakan sesuai dengan perintahnya ya. Untuk mengakhiri pertemuan hari ini, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.